Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sofia, NIM 43020190070 akan menjelaskan mengenai Islam pasca kemerdekaan di Indonesia. Islam pasca kemerdekaan. Proses Islamisasi di Indonesia membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan banyak proses penyesuaian dengan adat dan istiadat, budaya, dan kebiasaan yang sudah mengakar pada masyarakat Indonesia. Setelah Islam dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, terjadilah penjajahan oleh bangsa Barat dengan waktu yang sangat lama. Islam juga memiliki andil yang besar dalam mengawal jalannya perlawanan terhadap bangsa Barat. Setelah kemerdekaan pun, Islam juga memiliki pengaruh yang berarti dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang A adalah Islam Indonesia masa revolusi. Di masa ini terjadi banyak persoalan baru, yaitu dibentahkannya kembali Gentleman-Tassi Agreement yang telah susah payah dikemas dalam Piagam Jakarta. Gentleman-Tassi Agreement adalah perjanjian luhur atau kesepakatan luhur dalam membuat rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu adalah sebuah nama yang diberi nama oleh Supriman Nurjasanjaya yang digunakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Bukti adanya peran Islam di masa revolusi antara lain, yang pertama adalah Departemen Agama. Departemen Agama ini dahulu namanya adalah Kementerian Agama. Didirikan pada masa Kabinet Syahrir pada tanggal 3 Januari 1946. Berdirinya Departemen Agama merupakan penyesuaian pihak pemerintah dengan keinginan mayoritas Islam. Penamaan departemen ini sempat menjadi perdebatan antara dinamai dengan Kementerian Agama Islam atau Kementerian Agama. Sebagai bahan pertimbangan, karena agama di Indonesia banyak, maka diputuskanlah dengan nama Kementerian Agama. Yang kedua adalah pendidikan. Pada tahun 1946, Departemen Agama mengadakan latihan 90 guru agama. Lembaga-lembaga yang didirikan seperti Madrasah Ibtidaiyah 6 tahun, Sanawiyah 4 tahun, Aliyah 3 tahun. Pada tahun 1950, perguruan tinggi Islam mendapat perhatian Kementerian Agama. Pada tanggal 12 Agustus 1950, Fakultas Agama di Universitas Islam Indonesia dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957 di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA. Kemudian pada tahun 1960 PPAIN dan ADIA disatukan menjadi Institut Agama Islam Negeri. IAIN ini terus berkembang pesat pada tahun 1992 yang terdapat 14 IAIN di seluruh Indonesia dengan fakultas lebih dari 100. Yang ketiga adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis ini berdiri di Jawa Barat pada tanggal 12 Juli 1950 yang diketuai oleh seorang panglima militer untuk menjaga keamanan dan berbagai pemberontakan. Setelah keamanan sudah pulih dari pemberontakan DITII tahun 1961, Majelis Ulama ini bergerak dalam kegiatan-kegiatan di luar persoalan keamanan, seperti dakwah dan pendidikan. Yang B adalah Islam Indonesia dalam masa demokrasi parlementer dan terpimpin. Yang pertama adalah Islam Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem politik pada masa ini adalah demokrasi parlementer dengan Undang-Undang Dasar 1950 sebagai pedomannya. Peran Partai Masyumi pada masa ini sangatlah penting karena menyampaikan
apresiasi dari umat Islam di Indonesia. Karena pada masa demokrasi ini, peran presiden dan wakil presiden sangat terbatas. Yang kedua adalah Islam Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, Partai Masyumi dibubarkan karena perbedaan pendapat mengenai dasar negara yang nantinya akan digunakan di Indonesia. Mereka menghendaki bahwa di Indonesia haruslah menggunakan dasar atau prinsip Islam. Partai Masyumi adalah partai Islam yang terbesar yang memiliki potensi kesensitifan apabila membubarkan partai tersebut dengan cara tanpa memiliki perlindungan konstitusi di atasnya. Yang C adalah peran ulama dalam menegakkan dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan NKRI. Dari ulama NU memegang peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Warga NU baik dari kalangan kiai maupun santrinya tercatat memperjuangkan kemerdekaan negara. Ribuan kiai dan santri NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Rois Akbar NU Hadratusi Syekh Hashim Asy'ari. Mereka mendeklarasikan resolusi dengan sebutan resolusi jihad yang isinya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.